Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang pelanggaran etika bisnis badan hukum dalam PT Timah Tbk. Sebelum kita masuk ke video selanjutnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok 6. Yang pertama ada Mufti Syaifuddin Akbar dengan MPM 210094, dan yang kedua ada Muhammad Abduh Rashid Ridho dengan MPM 210091, dan ada saya sendiri Kirai Himalina Nugroho dengan MPM 210095, dan yang terakhir ada Bayu Saputra dengan MPM 210107. Apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis ialah suatu pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal. PT Timah Tbk merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengelolaan, hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. PT Timah Tbk adalah perusahaan tambang dengan misi: 1. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Yang kedua yaitu melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar. Yang ketiga, mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial. PT Timah sebagai perusahaan perseroan didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976 dan merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan gelanggangan kapal, jasa rekayasa teknik penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non-timah. Perusahaan ini berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, serta Cilegon, Banten. Kasus mega korupsi 271 triliun yang terbongkar pada 3 April 2024, dugaan korupsi ratusan triliun itu terjadi di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk Bangka Belitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2022. Kasus mega korupsi ini mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal. Hasil pengelolaan ini pun akhirnya dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup banyak. Ada 16 orang yang ditetapkan menjadi tersangka kasus mega korupsi pengelolaan tambang ini. Salah satu pelaku mega korupsi ini ialah Crazy Rich, yaitu Harvey Moise yang merupakan suami dari Sandra Dewi. Dalam kasus ini, Harvey diduga bertindak sebagai perpanjangan tangan atau pihak yang mewakili dari PT RBT selama tahun 2018 sampai 2019. Harvey bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Rizal Palevi Tabrani, mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip tauhid. Dalam prinsip tauhid ini, korupsi menunjukkan keberatan terhadap konsep tauhid, yang berarti bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan bahwa segala sesuatu harus diperintahkan dan dipertahankan berdasarkan hukum Allah. Korupsi ini melanggar prinsip dengan mengabaikan hukum dan keadilan demi kepentingan pribadi. Yang kedua, prinsip otonomi. Korupsi menunjukkan kekurangan otonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah dan perusahaan harus memiliki otonomi yang cukup untuk mengelola sumber daya alam dengan transparansi dan kejujuran, serta memastikan keberlangsungan lingkungan. Yang selanjutnya, prinsip kejujuran. Korupsi melanggar prinsip kejujuran, yang berarti bahwa setiap individu harus berperilaku jujur dan adil dalam segala aspek kehidupan.
Korupsi mengabaikan kejujuran dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur dan tidak adil. Yang selanjutnya, prinsip keadilan. Korupsi menunjukkan kekurangan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah dan perusahaan harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan keadilan dan transparansi, serta mempertahankan hak masyarakat dan lingkungan. Saling menguntungkan. Korupsi melanggar prinsip saling menguntungkan yang berarti bahwa setiap individu harus berperilaku untuk keuntungan bersama dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Korupsi mengabaikan keuntungan bersama dengan mengambil keuntungan pribadi dari sumber daya alam. Integritas moral. Korupsi menunjukkan kekurangan integritas moral dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah dan perusahaan harus memiliki integritas moral yang tinggi untuk mengelola sumber daya alam dengan transparansi dan kejujuran serta memastikan keberlangsungan lingkungan. Oke, sekian dari video kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.